Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Mari kita awali dengan membaca sebagian zikir pagi sebagai perisai bagi orang-orang yang beriman bersama-sama. 1, 2, 3. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaika nusyur. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna na'udzu bika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tasba' wa min du'ain la yustajabu lah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Amin ya rabbal alamin. Quran surah Al-Baqarah ayat 250. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walamma barazu li Jalut wa junudihi qalu rabbana afrigh alaina sabra wa thabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Fahazamuhum biiznillah wa qatala Dawud Jaluta wa atahu Allahul mulka وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين.
ayat 250 sampai ayat 252 jadi penutup dari kitab Tafsir Ibnu Katsir jilid yang pertama. Masih ada 9 jilid lagi. Total plus indeks 10 jilid, tapi kalau tanpa indeks 9 jilid. Kalau tanpa indeks berarti kita masih punya PR mengkhatamkan Quran, maknanya, Arabnya dan tafsirnya 8 jilid lagi jemaah. Ini sudah ayat terakhir di bahasan ini pada jilid yang pertama. Nanti setelah ini esok kalau Allah izinkan kita masih ada umur, kita bahas jilid yang kedua insyaallah biidznillah. Walamma barazu li Jalut wa junudih. Tatkala Jalut dan tentaranya tampak oleh mereka, mereka pun berdoa, Rabbana afriq alaina sabra. Dan hadirin, kita pernah belajar doa itu punya grade-grade-nya. Doa itu punya grade, punya tingkatan-tingkatannya. Ada doa terbaik nomor 1, doa yang berasal dari Al-Quran. Doa yang terbaik nomor 2, doa yang berasal dari hadis. Doa terbaik nomor 3, doa berasal dari sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, atau kata Nabi yang mulia, khairul quruni qarni, tsummal ladzina yalunahum, tsummal ladzina yalunahum. Sebaik-baik generasi itu generasi saya, kata Nabi, yakni generasinya para sahabat Nabi. Lalu generasi sesudahnya yakni tabi'in, lalu berikutnya tabi'ut tabi'in. 3 generasi emas, 3 generasi gemilang dalam Islam ini sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in. Salah satu contoh doa yang sering diucapkan dan diajarkan oleh Al-Imam Hasan Al-Basri. Sering teman-teman atau anak-anak TS itu sering membacanya. Tapak suci sering banget baca doa ini. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqnat tiba'ah wa arinal batila batila warzuqnat tinaba. Itu doa berlaku bukan TS aja, tapi semuanya itu berlaku. Kaum muslimin sering banget doa itu. Itu doa yang diajarkan oleh Al-Imam Hasan Al-Basri. Allahumma ya Allah arinal haqqa haqqa warzuqnat tiba'ah. Tunjukkanlah aku kepada yang benar bahwa itu adalah benar, dan mudahkan semua dari jiwa ragaku untuk mengamalkannya. Wa arinal batila batila warzuqnajtinabah. Ya Allah, karuniai aku bahwa yang buruk aku ketahui sebagai yaitu buruk, dan buat hatiku jujur untuk menjauhinya sejauh-jauhnya. Karena keburukan itu jemaah perlu kejujuran. Banyak ada di antara manusia nggak jujur dengan dirinya sendiri. Beliau tahu itu buruk, beliau tahu itu keliru, beliau tahu itu salah, beliau tahu itu maksiat. Tapi karena nggak jujur sama dirinya sendiri, akhirnya terlalu lama dan sulit keluar dari zona itu. Tapi begitu kita berdoa dengan ini dan kita minta sama Allah, ya Allah berikan aku yang benar, itu benar. Mudahkan aku mengamalkannya. Allah akan memudahkan hati-hati seorang hamba itu untuk condong pada kebaikan. Makanya satu hal yang tidak pernah dilupakan oleh para sahabat Nabi adalah kalimat yang pernah terlontar dari lisan sahabat Nabi. Aku belajar tentang keburukan bukan untuk melakukannya, tapi agar aku menghindari dan terjauh dari keburukan itu. Jadi sahabat Nabi, ya Rasulullah, apa yang membuat Allah murka? Kan belajar tentang apa aja sih yang membuat Allah murka. Oh, yang membuat Allah murka 1, 2, 3, 4, 5, 10. Mereka belajar itu bukan untuk mengamalkannya, bukan untuk masuk terjerembab, terjerumus di jurang-jurang itu, tapi mereka tuh belajar kayak gitu supaya mereka terhindar. Ya walaupun kita tahu jamaah nggak ada manusia yang sempurna kecuali baginda Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Apalagi kita umat akhir zaman, gerak dikit tergelincir jatuh, posting dikit jatuh tergelincir. Kita umat akhir zaman jemaah, yang imannya lemah, rapuh, yang kadang seringnya mengulangi kesalahan yang sama, berikutnya lagi-lagi, berikutnya jatuh lagi. Tapi jemaah yang dirahmati Allah, kan Allah mencintai orang-orang yang taubat. Innallaha yuhibbut tawabina wa yuhibbul mutatahhirin.
Jadi Allah tuh mencintai orang-orang yang mau terus kembali kepada Allah. Dan siapapun yang dulu pernah berbuat kekeliruan, dosa yang banyak luar biasa, begitu dia datang taubat minta ampun sama Allah, Allah ampuni dosanya. Dan kata Nabi, wala ubali, Allah berfirman di hadis qudsi, dan aku tidak peduli. Artinya Allah gak peduli sebanyak apapun dulu engkau berbuat salah, dulu engkau bermaksiat, dulu engkau berbuat sesuatu yang nista, hina, keji, jahat luar biasa. Asalkan engkau datang, ya Rabb, aku memohon ampun kepadamu ya Rabb, Allah ampuni semuanya. Wala ubali, dalam hadis qudsi Allah berfirman, dan aku tidak peduli. Itu karunia Allah. Allah itu, kata Nabi yang mulia SAW, rahmati taghlibu ghadabi. Rahmatku itu mendahului murkaku. Artinya rahmat Allah tuh lebih luas daripada murkanya Allah kepada seorang hamba. Allah tuh lebih sayang sama kita. Saat gak ada manusia yang mau nemani kita, siapa yang mau nemani kita? Allah. Saat manusia semuanya pergi meninggalkan kita, tak tersisa satu orang pun kecuali diri kita yang masih tetap menyemangati diri kita, terus siapa yang mau menemani dalam kesendirian itu? Yang menemani siapa dalam kesendirian? Allah. Saat orang lain membuli, mencaci, memaki, menghina, bahkan menjatuhkan, merobek-robek kehormatan, terus siapa yang gak pernah pergi meninggalkan hambanya? Cuma Allah. Allah jemaah. Maka berdoalah kepada Allah sesering mungkin. Tulis di kolom komentar sahabat TikTok, YouTube, Instagram. Mohon berkenan dengan kerendahan hati ditulis di kolom komentar. Berdoalah kepada Allah sesering bernafas. Berdoalah engkau kepada Allah sesering engkau bernafas dalam hidup. Kenapa? Karena hamba itu dia harus banyak berdoa. Bukti menghamba adalah banyak meminta. Tapi dia nggak minta sama manusia, dia nggak minta kepada orang kaya, dia nggak minta kepada orang berpunya, dia nggak berminta kepada orang yang punya jabatan, pangkat, tapi dia mintanya sama Allah. Ya Rabb, ya Allah, gitu jemaah. Nah, ini doa terbaik. Bahkan jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau bisa jamaah itu kalau berdoa misalnya bisa mengumpulkan doa Rabbana Rabbana Rabbana, kumpulkan. Karena itu doa terbaik. Nah, tadi kan baru sampai 3 ya. Yang pertama doa dari Al-Qur'an, 2 doa dari Rasulullah, 3 dari sahabat tabi'in dan tabi'in, 4 doa dari para ulama, orang-orang salih, orang-orang alim. Terus yang kelima baru doa sesuai dengan hajat kita masing-masing. Maka kalau bisa berdoa menggunakan ayat yang Allah firmankan dalam Al-Quran, pakai. Biasanya identiknya kalau nggak awalannya Rabbana, awalannya Rabbi. Antara itu jemaah. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Ada lagi doa yang lain. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ada lagi yang lain. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Itu doa-doa baik tuh. Rabbana 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 Rabbana. Dan di antara Rabbana ada yang kemarin Al-Baqarah ayat 201 yang tempo hari kita sudah belajar juga tafsirnya. Di antaranya perkataan para ulama mentafsirkan ayat itu, kalau waktumu sempit tapi keinginanmu begitu banyaknya,
ucapkan doa yang satu ini yang Nabi tiap hari tak pernah meninggalkannya. Doa apa itu? Al-Baqarah ayat 201. Gimana bunyinya? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Karena doa ini kata para ulama mencakup kebaikan hidupmu di dunia plus kebahagiaan, ketenangan, kesuksesan dan semua perhiasan kesuksesan atau kemenangan dunia. Di dunia kalian bahagia, di akhirat kalian bahagia, dan kalian Allah izinkan tidak menyentuh api neraka walau hanya sesaat. Itu doanya. Itu doa gak pernah Nabi tinggalin setiap hari. Kita mengaku, apakah Anda hambanya Allah? Ya, saya hambanya Allah. Kapan terakhir kali Anda berdoa? Rasa-rasanya 2 tahun lalu. Kenapa 2 tahun lalu terakhir berdoa? Karena 2 tahun ini Allah kasih kegelimangan harta, kemasyhuran, kepopuleran, kelebihan dalam soal kekuasaan, kelebihan dalam ilmu, sehingga membuat saya bingung mau doa apa, orang semuanya udah terkabul. Hadirin, mau Anda populer sekalipun, mau Anda berilmu sampai doktor sekalipun, profesor bahkan Anda, mau Anda orang berkuasa di satu wilayah sekalipun, tetap jangan pernah tinggalkan doa. Doa gak ada yang ditolak. Nabi yang bercerita, sesungguhnya doamu terbagi 3. 1, Allah kabulkan detik itu juga. Detik itu juga Allah kabulkan. Yang kedua, Allah lindungi engkau dari sakit atau celaka yang setimpal atau bahkan lebih baik dari apa yang kau doakan. Ya Allah, minta uang 200 juta misalkan. Ada orang ngucap gitu. Allah tuh cara ngabulnya bukan dikasih uang, nih ya. Tapi Allah menyelamatkan dia dari suatu kecelakaan yang boleh jadi kalau dia kecelakaan, dia bisa menghabiskan biaya 200 juta atau bahkan lebih. Itu kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Atau yang ketiga, Allah tak menolak doamu kecuali Allah kabulkan diganti dengan yang lebih baik. Jika tidak diganti yang lebih baik di dunia, diganti dengan yang lebih baik di akhirat. Gak ada doa yang ditolak. Coba deh jamaah di cross check lagi deh. Kalaupun ada, sebenarnya mungkin lebih tepatnya kalimat gini, selama Anda taat kepada Allah, gak ada doa ditolak. Kecuali apa yang Nabi telah ucapkan. Nabi telah mengucapkan mat'amuhu haram wa mashrabuhu haram wa ghudhiya biharam wa malbasu haram fa ayyustajabulah. Doamu gimana mau dikabul kalau makananmu haram, minumanmu haram, pakaianmu haram, wa ghudhiya biharam, disupport dari dana-dana yang haram-haram, fa ayyustajabulah. Terus gimana doanya mau diterima sama Allah? Kan gitu ya. Kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Tapi hadis itu bukan untuk menyurutkan kita enggan berdoa. Salah, pemahamannya itu bukan kayak gitu. Justru karena Allah subhanahu wa ta'ala menginginkan kita doanya diterima, Nabi beritahu sama kita agar menjauhi yang haram-haram, makan yang halal, minum yang halal, pakaian yang halal, disupport dari dana yang halal-halal, jauhi perkara-perkara yang Allah haramkan. Agar supaya apa sih? Hadirin, Allah tidaklah membuat aturan kecuali Allah menginginkan kebaikan. Boleh ditulis di kolom komentar ya sahabat. Allah tidak membuat aturan kecuali untuk kebaikan. Artinya semua aturan main yang ada di muka bumi ini itu karena Allah ingin kita baik. Baik hidupnya, baik dalam bersosial kemasyarakatannya, baik nanti kalau kita menjadi seorang influencer kah, baik nanti ketika Anda dititipi kekayaan oleh Allah, baik nanti ketika Anda diberi kuasa, jabatan, pangkat, menjadi seorang pemimpin di satu desa, wilayah. Allah inginnya tuh baik. Makanya
mintanya juga sama Allah. Rabbana afriq alaina sabra wa thabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana ya Allah, afriq alaina sabra, tuangkan kepadaku kesabaran yang tanpa batas. Ya Allah, buat dada ini sabar tanpa batas. Saya udah sabar, kok saya masih dikecewain sih? Sabar lagi. Ya enggak, saya udah sabar, tapi tetap aja saya dirobek-robek nama saya. Sabar lagi. Loh, saya tuh udah sabar, tapi tetap aja orang tuh nginjek-nginjek harga diri saya. Sabar lagi. Saya udah sabar lagi dan lagi, tapi tetap aja orang gak pernah berhenti membicarakan saya, mencibir saya, menghinakan saya, menggosipin saya, gibahin saya. Sabar lagi jemaah. Sabar lagi. Sampai kapan saya harus bersabar? Sampai wafat, pulang ke pangkuan Allah. Dan hadirin, siapa kita? Minta selamat dari lisannya manusia. Siapa kita jemaah? Kita bilang, jangan hina saya, jangan bully saya, jangan caci maki saya, jangan robek-robek kehormatan saya. Nggak usah deh buat berita-berita hoax tentang saya. Siapa kita bilang gitu? Nabi Muhammad SAW, baginda Rasulullah SAW aja dihina. Siapa kita? Kita bilang, jangan robek-robek dong kehormatan saya. Saya nggak ngelakuin itu loh, kenapa kamu buat berita-berita yang enggak? Siapa kita? Rasul dihina, bahkan Allah pun dihina punya anak. Allah pun jamaah yang dirahmati Allah dihina punya anak. Allah pun subhanahu wa ta'ala juga diberitahu dengan kalimat-kalimat. Allah dibilang punya anak. Terus siapa kita? Merasa bebas dari hinaan cacian manusia. Kalau ada seseorang yang berhak untuk tidak dihina, maka beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Kalau ada manusia yang paling layak untuk tidak disakiti, Rasulullah. Kalau ada manusia yang paling layak untuk tidak dirobek-robek kehormatannya, Rasulullah. Kalau ada manusia yang paling layak untuk orang-orang terdekatnya tidak dihina, maka orang terdekatnya Rasulullah yang paling layak. Tapi Rasulullah dihina, Rasulullah dicaci, dimaki, dibully, dirobek kehormatannya, difitnah istrinya selingkuh dengan sahabatnya. Bayangin jemaah, Rasulullah ngerasain hadirin. Rabbana afriq alaina sabra. Ya Allah, tuangkan kesabaran untukku tanpa batas. Tuangkan kesabaran untukku tanpa batas. Rabbana, ya Allah, afriq alaina sabra. Beri aku kesabaran ya Allah. Kita tuh gak bisa sabar kecuali atas pertolongan Allah jemaah. Siapa yang mengizinkan kita sabar sampai hari ini? Allah. Kalau orang gak sabaran, mungkin banyak kepala udah hilang dari badannya jemaah. Senggol dikit tebas, senggol dikit tebas, senggol dikit hilang kepala. Tapi karena manusia tuh diberi kesabaran sama Allah, akhirnya mereka astagfirullah, kok tega banget ya. Dan buat orang-orang beriman itu transferan pahala gratis, karena kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, siapa yang membicarakan orang lain pahalanya dipindah ke dia. Di hadis tentang muflis, tentang orang-orang yang bangkrut. Ketika Nabi bertanya, kalian tahu nggak orang yang bangkrut itu siapa? Sahabat jawab, al-muflisu fina man la dinaran wala dirhaman wala mata ya Rasulullah. Orang bangkrut itu nggak punya dinar, dirham, dan nggak punya mata, perhiasan. Kata Nabi yang mulia, bukan itu. Orang bangkrut, orang yang bawa pahala sholat, puasa, zakat, bahkan dia udah haji loh jamaah, dan dia melakukan banyak amal salih.
Sehingga ketika dia pulang ke pangkuan Allah tuh pahalanya segunung, tapi karena dia gibahin fulan, buat berita hoax tentang fulan, karena dia lisannya caci maki fulan, buat zalim kepada si fulan, akhirnya pahala segunung yang besar itu ditransfer ke orang yang dia pernah zalimi. Sampai-sampai pahalanya habis, ketika udah gak ada lagi pahala, dosa-dosanya masih banyak karena dia buat zalim sama orang. Dosa orang yang dia pernah zalimi ditransfer ke dia dan dia pun dicampakkan ke jurang api neraka. Itu orang yang bangkrut. Hadirin, itu orang yang bangkrut. Jadi kalau kita digibahin, diomongin orang di belakang, itu sebenarnya orang lagi nyiapin pahala buat kita. Kalau tiba-tiba ke rekening kita masuk 1 juta rupiah, tiba-tiba di rekening kita, kerunting, ada info, ada orang transfer 1 juta. Saya yakin di antara kita nggak ada yang nggak senang. Pasti senang. Apalagi keterangannya, ini hadiah buat kamu ya 1 juta rupiah. Apalagi kalau 10 juta, apalagi kalau yang lebih tinggi nilainya, apalagi kalau yang lebih baik nominalnya. Tiba-tiba ada orang transfer ke kita, kelunting, ini hadiah buat kamu 10 juta. Hadirin tahu, orang yang digibahin orang lain itu kayak gitu. Dia ditransfer, tapi bukan nominal uang yang terlihat oleh mata, dia ditransfer oleh pahala. Nih pahalanya untuk kamu, nih pahalanya untuk kamu, nih pahalanya untuk kamu. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, maka bergembira kalau ada orang yang bicarakan kita, insyaallah itu gudang pahala buat kita. Tapi jangan dari satu kacamata, lihat juga dari kacamata yang lain. Kalau benar kita harus memperbaiki diri, ya kitanya juga harus memperbaiki diri. Jangan playing victim, yang terus kemudian bilang, dia mah ngomongin saya terus. Padahal emang kitanya salah, kitanya zolim sama orang. Ya kita yang harus memperbaiki diri. Tapi kalau kita tahu kita bukan dalam kondisi yang zolim sama orang, bismillah, maju terus. Innallaha ma'as sabirin. Wallahu ma'as sabirin. Kemarin ketemu ayatnya. Sebelumnya ketemu lagi. Banyak ayat tentang selama kamu sabar, aku yang menemanimu. Selama kamu sabar, Allah yang akan membersamaimu. Asalkan sabar. Tapi kalau engkau sudah gak sabar, Allah akan meninggalkanmu dan engkau dibiarkan seorang diri mengurus urusanmu. Dan itu hal yang paling menyedihkan dalam hidup seorang hamba ketika Allah meninggalkan dia. Hal ditulis di kolom komentar ya sahabat, hal yang paling menyedihkan dalam hidup seorang hamba adalah ketika Allah meninggalkan dia. Hal yang paling menyedihkan dalam hidup seorang hamba adalah ketika Allah meninggalkan dia. Itu yang paling sedih. Gak apa-apa jamaah ditinggal sama manusia, gak apa-apa jamaah ditinggalin sama orang yang biasa dekat sama kita, gak apa-apa jamaah ditinggalkan sama orang yang udah lama jamaah percayai dan jamaah beri amanah sama dia. Gak apa-apa jamaah, asalkan makhluk bukan Allah, gak ada masalah. Yang bahaya itu adalah ketika Anda ditinggalkan Allah, itu bahaya. Gak apa-apa Anda ditinggalkan manusia, asalkan Allah bersama Anda, gak akan ada satupun manusia yang bisa membuat Anda hancur. Dan lagi ucapan manusia itu sebatas apa sih jemaah? Ucapan manusia sebatas lisan, tapi engkau dibangkitkan di hadapan Allah sendirian. Manusia bebas bicara apapun karena mereka punya lisan. Tapi ingat, kita berhak untuk menutup telinga kita dan kita berhak untuk fokus mencari ridho Allah Azza wa Jal. Dan hadirin, ucapan manusia, pujian yang begitu berlebihannya gak akan membuat kita kenyang atau lebih baik, belum tentu. Tapi jelas
Kalau Allah cinta sama kita, cukup. Kalau Allah ridho sama kita, itu cukup. Kalau Allah sayang sama kita, itu cukup. Dan dengan izin Allah, Allah akan membuat makhluk di dunia jadi mencintai kita, asalkan Allah cinta sama kita. Qabul indan nas, dia akan diterima di hati-hati manusia. Itu bukan tanpa alasan, Allah yang mengizinkan nanti. Allah izinkan dia qabul indan nas, diterima di hati manusia. Ada berapa banyak orang jamaah sudah berikhtiar, berusaha, tapi nggak qabul indan nas. Anda nggak ngapa-ngapain, Anda diam aja, lah kok ada orang yang begini begitu, Anda qabul indan nas. Ada berapa banyak orang yang berusaha untuk naik ke permukaan, tapi Allah belum izinkan. Hanya dengan satu kalimat, kamu nanya, naik ke permukaan. Hanya dengan satu trigger ini, trigger itu, Allah izin, Allah angkat derajatnya. Itu bukankah atas seizin dan pertolongan Allah? Iya. Bukankah banyak ada anak-anak muda kita inginnya menjadi orang yang dikenal khalayak umum, tapi belum Allah izinkan. Mereka tiap hari ini, tiap hari itu, mungkin bahkan nauzubillahnya mereka sampai buat sensasi yang Allah murkai, tapi belum Allah izinkan ya, belum Allah izinkan hadirin. Tapi begitu ada seseorang yang cuma dengan jargon kalimat ringan, santai, Allah angkat. Ada lagi berikutnya, Allah angkat. Datang lagi yang muda satu lagi, Allah angkat. Itu kan Allah yang mengizinkan qabul indan nas, bukan manusianya. Mau sehebat apapun Anda membuat orang lain diangkat supaya qabul indan nas, kalau Allah bilang enggak, bisa apa? Ada banyak nggak contohnya? Ada. Ada berapa banyak terus digandeng supaya ini orang diterima di kalangan manusia. Tapi Allah berfirman, enggak. Ya enggak jemaah. Hidup ini tuh ada di dalam genggamannya Allah. Jangan khawatir. Gak perlu khawatir kalau kita dipandang hina sama manusia. Yang perlu kita khawatirkan adalah kalau kita hina di pandangan Allah. Waduh, itu baru jamaah. Kalau kita sampai hina dalam pandangan Allah, habis hidup kita jamaah. Gak ada baik-baiknya kalau kita hina dalam pandangan Allah. Ayo saya ngajak diri saya ngajak kita semua. Ya emang yang berbicara juga gak baik. Di antara kita punya masa lalu yang gak baik. Kita juga sampai sekarang gak pernah bilang kita orang baik kok. Tetap kita orang yang terus belajar dan berproses untuk jadi lebih baik dari diri kita yang versi sebelumnya. Itu aja kok. Tapi saya dalam kajian subuh ini, kami semua mengajak jamaah TikTok, jamaah YouTube, IG, semua kaum muslimin dimanapun berada, wabil khusus jamaah Masjid Fatimah Garung. Ayo fokusnya ke Allah aja jamaah. Berhadapan dengan cibiran manusia itu gak ada habisnya. Ayo sama Allah aja lah. Fokus sama Allah, kejar cintanya Allah. Apa yang membuat Allah ridho sama kita, itu yang kita pegang. Rabbana afriq alaina sabra. Lalu berikutnya minta terus agar Allah menuangkan kesabaran tanpa batas di hati kita. Kesabaran yang tanpa batas di hati kita. Rabbana afriq alaina sabra. Ya Allah, tuangkan ke hatiku. Ya Allah, tuangkanlah ke dalam hatiku, ke relung jiwaku, kesabaran yang tanpa batas. Doanya emang indah jemaah. Doa dari Quran tuh doa-doa yang kelas bukan main. Rabbana afriq alaina sabra. Terus berikutnya, wasabbit aqdamana. Wahai Allah, kokohkan pendirian kami. Ya Allah, kuatkan pijakan kaki kami ya Rabb. Ya Allah, buat kami ini
betul dalam pendirian, benar dalam melangkah, bijaksana dalam mengambil keputusan. Watsabbit aqdamana. Orang-orang yang mintanya Allah dikasih kekuatan. Orang-orang yang menginginkan ridhonya Allah, Allah kasih jamaah energi buat beliau. Sumber energi Allah, sumber kekuatan Allah. Kita ini jamaah, kalau bukan karena pertolongan Allah, satu ujian udah membuat kita hancur berkeping-keping. Makanya doanya, ya Allah kuatkan iman kami. Itu kan doa ini ya, sabbit aqdamana. Ya Allah kokohkan pendirian kami, kuatkan iman kami. Kami bertahan dalam ujian bukan karena harta yang banyak. Kami bertahan dalam satu fase cobaan bukan karena jabatan kami yang tinggi. Tapi kami bertahan dalam tiap ujian dan cobaan karena iman kami yang kuat kepada Engkau. Ujian itu kan bukan soal ujiannya kan, soal gimana sikap kita menghadapi ujian itu kan. Kalau kita tahu ilmunya, ujian sebesar apapun kerasa enteng. Tapi kalau kita nggak tahu ilmunya, ujian sekecil seringan apapun kerasa berat. Karena kita nggak punya ilmunya, kita nggak kenal Allah yang ngasih ujian itu sama kita. Ada yang baru diuji begini, bunuh diri. Ada yang baru diuji begini, nauzubillahnya, minum baygon. Ada yang baru diuji begini, nauzubillahnya dia merobek-robek urat nadi. Enggak. Justru Allah memberi ujian supaya sabbit aqdamana, supaya kokoh. Allah ngasih ujian supaya pundaknya makin kuat menopang beban. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Al-Baqarah ayat terakhir. Nanti kita ketemu kok sebentar lagi 286 Al-Baqarah. Allah tidak akan memberi beban kecuali kalian mampu memikulnya. Jadi kadar ujian yang hari ini sedang kita hadapi, alami, terima, itu sudah sesuai takaran Allah. Nggak mungkin meleset. Masa Allah nakarnya meleset? Nggak mungkin. Ujian dalam hidup sudah Allah takar. Sama seperti rezeki, udah Allah takar, nggak mungkin tertukar. Dan ada dua hal yang terus mengejar kita dan gak akan pernah meleset dia mencari kita. Yang pertama rezeki, yang kedua maut, kematian, ajal. Tapi rezeki diizinkan duluan. Rezeki duluan deh, kasih sama dia. Ntar kalau tugas kamu sudah selesai, bilang saya. Sebagaimana An-Nabi SAW telah pernah menceritakan, tidak akan dicabut nyawanya seseorang sebelum Allah berikan rezeki dia di dunia secara sempurna. Rezekinya buat dia di dunia, disempurnakan rezekinya. Habis rezekinya baru dicabut nyawanya. Jadi kalau ada orang doain kita, semoga Allah segera kasih semua rezekinya sama Anda, berarti dia doain kita biar iya kan, kalau rezekinya udah habis mati kan. Jadi kalau ada orang doain, semoga ya mas rezeki, semua rezeki yang sudah Allah takar buat mas dikasih semuanya buat mas sesegera mungkin, ya berarti doain biar cepat mati gitu. Boleh jemaah doa apa aja. Minta tuh bukan cuma banyaknya nominal, minta tuh barokahnya rezeki dan kita mampu serta kuat mengelolanya. Ya Allah, karuniai kami rezeki yang penuh dengan barokah, yang penuh dengan kebaikan, yang membuat kami kuat untuk mengelola rezeki yang Engkau karuniai. Karena alih-alih Anda meminta rezeki yang banyak, kalau Anda nggak siap, mumet sendiri nanti jemaah. Ada orang biasa makan sepiring, tiba-tiba digelontorkan 200 piring, mumet nggak? Mumet. Aduh ini kalau basi gimana? Aduh ini kalau nggak kemakan semua 200 porsi mubazir. Apalagi nasi yang dikasih, apalagi lauk pauk yang sifatnya sehari harus habis, kalau enggak nanti basi. Mumet sendiri nanti.
Dan dalam hati jamaah, begitu Anda dikasih 200 porsi, terus kok tiba-tiba yang dimakan cuma 3 dalam satu hari itu, sisa 197 porsi, dan itu basi, Anda akan menyesal di sini jamaah. Ya Allah, saya dikasih nasi sebegini banyaknya, kok basi 197 porsinya, akhirnya dibuang. Makanya minta rezeki itu bukan cuma tentang banyaknya, minta barokahnya, minta baiknya rezeki, minta agar rezeki bermanfaat, dan minta supaya kita pandai dan sanggup mengelolanya. Kalau kita udah sanggup mengelolanya, dikasih rezeki sama Allah, 200 piring ya, 200 porsi. Baik ya Allah, hamba ambil secukupnya. Bismillah, 3 porsi buat hamba, 197-nya hari itu juga langsung. Nih buat kamu, buat kamu, buat kamu. Jadi gak ada yang sia-sia, gak ada yang basi. Makanya minta bukan cuma banyak. Minta ya banyak, ya barokah, ya kita mampu untuk memikulnya. Itu namanya sabit aqda mana, dibuat kokoh. Kalau udah dibuat kokoh, ini sambungan dengan kenapa kok awalannya minta sabar, keduanya minta kokoh. Sabar atas 3 hal, baik taat, ujian, ataupun sabar terhadap apapun yang datang dalam kehidupan. Menjauhi larangan juga termasuk. Nanti sabarmu itu menghantar pada kokohnya pendirian. Dan orang itu jemaah, ujian kan datang ya, bisa fitnah, bisa ghibah, bisa hoax, bisa berita-berita yang berusaha mendiskreditkan atau merusak nama baik seseorang. Tapi kalau Anda sabar, itu kayak kayu gaharu, makin dibakar dia, bukannya makin hancur, malah makin wangi, semerbak. Udah tuh hadirin, gak usah musingin bicaraan orang kepada diri kita. Kalau Anda emas, tetap emas ditaruh dimanapun. Kalau Anda intan berlian, tetaplah intan berlian walau ditaruh di kubangan lumpur. Kalaupun Anda ditaruh di ujung pelosok Deso Nepal, kalau Anda tetap memberi manfaat, Allah akan yarhamukallah, Allah akan berikan kemudahan, kemurahan agar Anda bisa tetap bermanfaat. Mau ditaruh di mana aja. Yarhamukallah. Karena Allah yang berfirman, sabit, begitu kita minta sabit aqdamana, Allah kasih. Sabit aqdamana, kuat kakinya, kuat pijakannya, solid. Lanjut. Wansurna 'alal qaumil kafirin. Wansurna 'alal qaumil kafirin. Ya Allah, tolonglah aku dari orang-orang kufar, tipu dayanya, kejahatan-kejahatannya, makar-makarnya. Kita berlindung sama Allah agar kita dihindari dari itu semua. Minta tolong sama Allah supaya terhindar dari kejahatan-kejahatan kaum kufar. Ayat berikutnya. Maka tentara Talut mengalahkan tentara Jalut dengan izin Allah. Di dalam ghazwah tersebut Daud membunuh Jalut, kemudian Allah memberikan kepadanya Daud pemerintahan dan hikmah setelah meninggalnya Talut, dan mengajarkan kepada apa yang dikehendakinya. Seandainya Allah tidak menolak keganasan sebagian manusia dengan sebagian yang lain, pasti rusaklah bumi ini. Tetapi Allah mempunyai karunia yang dicurahkan atas alam semesta. Talut begitu wafat, kerajaannya menjadi dilanjutkan atau disambung estafet kekuasaan Talut oleh Nabi Daud. Jadi Nabi Daud itu raja jemaah. Nabi Daud raja. Nabi Sulaiman raja. Bahkan Nabi Sulaiman pernah berdoa sama Allah begini, ya Allah, berikan kerajaan padaku yang tidak pernah dimiliki oleh orang sebelumku dan sesudahku. Jadi manusia yang paling kaya raya di dunia ini Nabi Sulaiman. Nabi Daud raja, Nabi Sulaiman raja. Nabi Ibrahim darahnya ningrat. Nabi Muhammad SAW kakeknya adalah Abdul, kakeknya Nabi Muhammad siapa? Abdul Muttalib. Abdul Muttalib siapa?
pemimpin di Mekah jemaah. Beliau ini orang kaya, saudagar kaya rayanya Mekah, Abdul Muttalib, kakeknya Nabi. Luar biasa tuh jemaah. Bukan tanpa alasan Allah meletakkan ini dakwah di emban raja yang bernama Nabi Daud, raja yang bernama Sulaiman, darah ningrat, darah bangsawan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Itu bukan tanpa alasan. Allah titipkan agar supaya betul terjaga kehormatan din yang mulia ini, terjaga kehormatan din yang memang terhormat ini. Dan Allah izinkan itu semakin mudah tersebar luas. Lebih-lebih ketika Nabi sudah kaya, Nabi muda udah kaya jemaah. Orang beliau dagangnya loh, udah ekspor impor umur 12 tahun. Dalam bukunya Dr. Syafi'i Antonio dari Bogor, beliau kan menulis buku Muhammad Great Leader, Great Manager. Di antaranya kami baca di pertengahan bukunya, Nabi Muhammad SAW berdagang ekspor impor usia 12 tahun. Kalau umur 6 SD udah ekspor impor, wajar nggak ketika SMA udah kaya raya? Wajar. Apalagi Nabi Muhammad terkenal pedagang yang jujur. Itu yang membuat Bunda Khadijah kemudian suruh Maisarah ini laki apa perempuan? Laki-laki. Maisarah laki-laki. Orang kepercayaan Bunda Khadijah, Maisarah selidiki Muhammad, cari tahu kejujurannya kayak apa, terus invest. Begitu invest, oh benar, Maisarah laporan nih orangnya jujur, bla bla bla. Terus Bunda Khadijah ngasih sinyal kode, wahai Muhammad, itu belum jadi nabi, wahai Muhammad, maukah engkau menikah denganku? Dikasih kode tapi dari pamannya. Muhammad mau nggak menikah dengan Khadijah? Mau. Orang kaya menikah dengan orang kaya. Jadi royal wedding terbaik tahun itu di kota Mekah, pernikahan manusia terbaik seluruh alam semesta, Nabi Muhammad dengan Bunda Khadijah. Bunda Khadijah hartanya triliunan dihabiskan untuk menolong agama Allah. Luar biasa. Wansurna, ternyata untuk jadi ansor, untuk bisa menolong dinullah selain dengan jiwa, tenaga, ide dan yang lainnya, yang gak boleh dilupakan adalah At-Taubah ayat 41 yang sudah pernah kita bahas. Infiru khifafa wa thiqala wajahidu bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah. Berjihad, berjuang sungguh-sungguh yang engkau di jalan Allah, bi amwalikum, dengan hartamu. Bismillah, dengan harta kita nolong agama Allah semampu kita. Kadang menurut kita itu sepele, tapi menurut orang lain itu sangat berharga. Kita sekali ngopi 50.000, ternyata begitu ditaruh di pasar Jumat, uang yang menurut kita sekali ngopi itu bisa untuk beliau 1 pekan. Kita mungkin sekali nge-mall belanja habis jutaan, tapi buat orang itu bisa hidup berbulan-bulan. Allahu Akbar walillahil hamd. Banyak cara nolong agama Allah. Banyak cara nolong agama Allah. Jadi begitu Talut wafat, kemudian kerajaannya dipegang oleh Nabi Daud. Nabi Daud itu raja. Dan suaranya bagus banget. Allah mengkaruniai kepada Daud suara yang merdu luar biasa. Itu jemaah. Yang terakhir di jilid ini yang terakhir ya jemaah. Di jilid ini yang terakhir. Tilka ayatullah. Oh sebelum itu sebentar. Allah punya karunia yang Allah curahkan kepada alam semesta. Jadi alam semesta ini juga karunia Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, tilka ayatullah. Tilka ayatullah natluha 'alaika bil haqq
wa innaka laminal mursalin. Dan itu adalah ayat-ayat Allah, kami bacakan kepadamu dengan hak, benar, sesungguhnya kamu benar-benar salah seorang di antara nabi-nabi yang diutus. Ayat Allah benar, dan kita sudah tahu itu sejak awal kita belajar. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Al-Quran nggak ada keraguan sedikit pun di dalamnya. Barakallahu fikum. Terima kasih sahabat Instagram, TikTok, YouTube yang sudah berkenan membersamai belajar di pagi ini, sudah berkenan tap-tap layar, menghadirkan gift-gift terbaik di TikTok. Semoga Allah balas semuanya dengan surga Firdaus tanpa hisab. Terima kasih atas kebersamaannya. Bila sahabat ada yang berkenan bergabung di grup WhatsApp Sahabat UIR, sahabat bisa tap link di bio, sebut nama, asal kota, asal negaranya. Mohon doanya sahabat. Insyaallah lantai 2 Masjid Muhammad Al-Fatih, tiang-tiangnya sudah mulai dicor. Semoga Allah berkahi, Allah ridhoi, dan mohon doanya semoga Ramadan insyaallah nanti akan full 24 jam kita gunakan dalam aktivitas-aktivitas kebaikan. Terima kasih jamaah sudah berkenan membersamai. Hanya Allah sebaik-baik pemberi balasan. Kalau ada yang berkenan untuk bergabung di grup WhatsApp kajian kami, tap link di bio, sebut nama, asal kota, asal negaranya. Waktu dan tempat untuk tanya jawab dipersilakan. Mojud soal dari YouTube, Mas Agus. Dari Instagram ada. Teman-teman yang mau bertanya silakan sematkan di kolom komentar atas pertanyaannya. Insya Allah nanti kami akan jawab pelan-pelan biidznillah. Barakallahu fiik. Ada pertanyaan? Dari sini? Wujud jamaah? Alhamdulillah. Kalau nggak ada dari TikTok ada Mas. Maaf Mas. Pertanyaan dari Ikhwan 2312. Assalamualaikum Ustadz, mau tanya, kalau lagi sholat jamaah di masjid terus imam lagi baca Al-Fatihah sama surah pendek, kita sebagai makmum harus bagaimana? Jazakumullah. Kalau lagi baca surat Al-Fatihah kita harus bagaimana? Kalau imam lagi baca Fatihah kita harus gimana? Kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, ju'ilal imam liyutamma bi idza kabbara fakabbir wa idza raka'a farka'u. Imam dijadikan imam untuk diikuti. Disimak bacaannya karena bacaan imam termasuk bacaan makmum, itu dalilnya riwayat Bukhari. Tapi juga ada riwayat Bukhari lain yang kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, la salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Enggak ada salat bagi yang tidak membaca Fatihah. Ada dua pendapat dari hadis sama-sama Bukhari. Satu, cukup menyimak bacaan imam, dia sama dapat pahalanya. Dua, ketika imam selesai Fatihah maka dia baca surah Fatihah ketika imam baca suratan. Dan dua-duanya sama-sama silakan diamalkan saja, karena dua-duanya sama-sama diperkenankan. Barakallahu fikum. Semoga terjawab. Wallahu a'lam bishawab. Barakallah. Ada lagi? Fadhal hadirin. Silakan. Fadhal. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustaz dan jamaah dan kaum muslimin selalu dirahmati dan berkahi Allah. Pertanyaan dari YouTube Ustaz dari Rahma atau Rafa. Assalamualaikum Ustaz, mau izin bertanya, bolehkah setelah doa kunut kita menambah doa yang lain seperti doa tolak bala Ustaz? Jazakumullah khairan. Bolehkah setelah kunut kita menambah dengan doa-doa yang lain? Maksudnya setelah kunut kita menambah dengan doa tolak bala ataupun yang lain? Jawabannya boleh. Boleh. Cuma dicek kunut Imam Sudais. Itu kunutnya ada yang 11 menit, ada yang 22 menit, ada yang lebih daripada itu. Ada yang pendek juga sih, sekitaran 6 menitan, 7 menitan. Tapi kunut
rata-rata kunut-kunut Imam Masjidil Haram cukup lumayan panjang jemaah. Dan itu menjadi kebolehan kita berdoa kepada Allah ketika kunut agar Allah menjauhkan dari bala dan yang lainnya. Barakallahu fikum, semoga terjawab. Allahu a'lam bishawab. Soal akhir, pertanyaan lain? Fadhal. Pertanyaan dari YouTube Ustaz, dari Reni 1. Assalamualaikum Ustaz, mau izin bertanya bagaimana menanggapi kawan yang menzalimi saya dan memfitnah saya Ustaz? Jazakumullah khairan. Bagaimana menanggapi kawan yang menzalimi dan memfitnah? Yang pertama, sabar. Yang kedua, doakan. Yang ketiga, jangan ambil pusing dengan ucapan mereka. Fokus tetap jadi orang baik, bertahan dalam kebaikan. Jangan bosan menjadi orang yang baik. Suatu waktu, cepat atau lambat, waktu akan menjawab semuanya. Barakallahu fikum. Semoga terjawab. Wallahu a'lam bishawab. Wujud soal dari Instagram. Pertanyaan dari Bu Masitra, izin tanya dong Ustadz, gimana caranya menerima ketentuan takdir? Sudah berusaha sabar tetapi masih belum bisa move on setelah ditinggal suami. Rasanya malas dan kadang tidak bersemangat. Gimana caranya mudah menerima takdir? Sir. Caranya sir. S sabar, I ikhlas, R ridha. Kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, riwayat yang sahih, barang siapa yang ridha kepada ketetapannya Allah, Allah akan ridha kepada dirinya. Yang kita butuhkan itu bukan untuk menyesali, apalagi memaki-maki atas takdir yang Allah karuniakan kepada kita, tapi kita butuh kepada hati ini lapang ridha menerima ketetapannya Allah. Dan perpisahan di dunia memang cukup sangat menyesakkan dada, tapi kita tahu jemaah, besok kita tuh akan ketemu lagi sama beliau di surganya Allah, insya Allah. Perpisahan dunia ini perpisahan sementara, besok kita akan berjumpa lagi dengan dirinya, pasangan kita, anak kita, orang tua kita, insya Allah. Barakallahu fikum. Semoga terjawab. Allahu a'lam bishawab. Baik jamaah, nggak kerasa sudah 5.47. Terima kasih atas kebersamaan ini, keluangan waktunya. Ditunggu ya sahabat, kalau ada yang berkenan untuk bersilaturahmi ke Wonosobo, semoga satu waktu sahabat bisa silaturahim ke Wonosobo, menengok jariahnya, menengok masjidnya yang sudah semakin atas seizin Allah ramai. Ayo bareng-bareng jemaah kita makmurkan rumah-rumah Allah, baik Masjid Fatimah Garung ataupun Masjid Muhammad Al-Fatih. Insya Allah jadi wasilah Allah meridhoi hidup kita. Ya Allah, terimalah amal ini ya Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana afriq alaina sabra wa thabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ighfir lana dhunubana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Rabbana innaka antal ghafurur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Rabbana taqabbal minna walhamdulillahi rabbil alamin. Jamaah terima kasih banyak. Jazakumullah khairan jaza. Salam buat warga di rumah ya jamaah. Insyaallah pagi ini jam 8 kita ngaji lagi di House of Elena Kauman Wonosobo. Buat teman-teman yang di sekitaran Wonosobo bisa datang langsung ke lokasi, cek di Google Map ada House of Elena Wonosobo. Jam 8 on
time, insyaallah, kalau masih ada umur yang barokah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Gimana cara gabung ke grup sahabat UIR? Caranya tap link di bio, sebut nama, asal kota, asal negaranya. Tap link di bio, sebut nama, asal kota, asal negara. Kalau yang di YouTube, buka kolom deskripsi, di situ ada nomor WhatsApp-nya. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.